Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syafitri. Saya mahasiswi jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dalam video ini, saya ingin sedikit membahas mengenai interpretasi modern dari Kitab Al-Hilal oleh Banu Musa. Kitab Al-Hilal berisi beragam alat-alat yang berkontribusi tak terhingga dalam bidang mekanika. Pada zamannya, mungkin Kitab Al-Hilal ini adalah salah satu teknologi yang sangat terbarukan. Teknologi adalah berbagai keperluan serta sarana berbentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Peradaban manusia dari zaman ke zaman selalu meningkat. Hal ini terbukti dari teknologi yang semakin canggih dan modern. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa perkembangan teknologi sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Pada saat runtuhnya Kekaisaran Romawi, atau kita lebih mengenal itu dengan zaman kegelapan, sebenarnya pada zaman itu adalah salah satu zaman yang keemasan bagi umat Islam. Karena pada zaman ini banyak diciptakan temuan-temuan penting oleh ilmuwan-ilmuwan muslim, salah satunya dalam bidang mekanika fluida. Ilmuwan-ilmuwan yang memotori temuan-temuannya tersebut antara lain adalah Banu Musa bersaudara, Abu Rayhan al-Biruni, al-Hazini, dan al-Jazari. Al-Jazari yang memiliki nama lengkap Abu al-Iz ibnu Ismail ibnu Arozad al-Jazari adalah ilmuwan muslim yang memperkenalkan sekitar 100 alat berbasis teknologi mekanik dan tata cara membuatnya. Buku karya Al-Jazari berbeda dari buku sejenisnya dalam aspek praktis karena penulisnya adalah seorang ahli mekanik. Buku tersebut mendeskripsikan tentang beragam alat dengan detail. Nah, dari banyaknya temuan-temuan Al-Jazari, ini adalah 3 temuan Al-Jazari yang tergolong cukup populer. Yang pertama adalah pompa air, yang kedua adalah alat cuci tangan otomatis, dan yang ketiga adalah jam gajah. The Books of Ingenious Davis atau Kitab Al-Hilal dengan nama panjangnya Kitab Al-Jami' Baina Al-Ilm wal Amal An-Nafi fi Sina Al-Hilal adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Jazari. Buku Al-Hilal ini merupakan buku pengetahuan tentang penemuan-penemuan geometris yang tentunya sangat jenius, berisi kumpulan dari teori dan praktek mekanisme. Dalam laporan ini, kami membahas 3 model yang ada di dalam kitab Al-Hilal ini, yakni model 55, 56, dan 57. Hukum fisika yang berkaitan dalam model 55, 56, dan 57 adalah mekanika fluida, hukum Pascal, dan hukum Bernoulli. Mekanika fluida adalah ilmu di bidang fisika yang mempelajari tentang gerakan, sedangkan fluida merupakan segala bentuk cairan yang dapat mengalir, entah itu dalam bentuk gas atau dalam bentuk air. Maka dari itu, mekanika fluida dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari pergerakan fluida. Tetapi selain itu, di dalam mekanika fluida juga mempelajari fluida yang diam. Mekanika fluida dapat dibedakan menjadi 2, yakni mekanik fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah zat alir yang berada dalam keadaan atau kondisi yang diam, tidak bergerak. Sedangkan fluida dinamis merupakan jenis fluida yang berada dalam kondisi bergerak atau dalam kondisi mengalir, misalnya aliran air, air terjun, atau bahkan angin dan
lain sebagainya. Dalam mekanika fluida ini sedikit dibahas mengenai tekanan. Tekanan merupakan salah satu ilmu fisika untuk menyatakan atau menyebutkan hasil dari gaya dengan luas. Satuan tekanan digunakan dalam mengukur kekuatan dari suatu benda gas atau benda cair. Untuk lebih ringkasnya, tekanan merupakan hasil bagi antara gaya dan luas penampang. Dengan asumsi bahwa semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula tekanannya. Akan tetapi sebaliknya, jika luas penampangnya tersebut besar, maka tekanan yang diberikan akan kecil. Berikut adalah persamaan dari tekanan, yakni P sama dengan F per A. P adalah tekanan dengan satuan Pascal, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan A adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Selanjutnya ada hukum Pascal. Hukum Pascal ini berbunyi perubahan tekanan yang diberikan pada fluida akan ditransmisikan seluruhnya terhadap setiap fluida yang terhadap dinding wadah dan terhadap dinding wadah. Hukum Pascal ini banyak orang yang menggunakannya pada sebuah piston. Tekanan pada hukum Pascal akan dari benda 1 dan benda 2 akan selalu sama. Nah, dan kita ketahui berdasarkan definisi di mana tekanan merupakan perbandingan antara gaya tekan terhadap luas penampang tekannya, sehingga persamaan di atas dapat dituliskan sebagai F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Maka dari itu kita dapat mendapatkan nilai F1 sama dengan A2 per A1 sama dengan F2. Nilai A2 akan lebih besar daripada nilai A1, sehingga F1 yang diberikan pada penampang 1 akan menghasilkan gaya F2 yang besarnya adalah A2 per A1 kali dari F1. Sehingga berdasarkan prinsip inilah pengangkatan hidrolik bekerja. Yang terakhir adalah hukum Bernoulli. Dalam mekanika fluida, zat cair berada pada pipa mendatar. Tekanan fluida paling besar memiliki kelajuan aliran yang kecil, sedangkan fluida yang memiliki tekanan kecil memiliki kelajuan aliran yang besar. Hal tersebut sesuai dengan hukum Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli ini dapat dinyatakan dalam persamaan P ditambah setengah dari rho V kuadrat ditambah rho dikali G H sama dengan konstan. Perumusan tersebut berlaku apabila tidak ada gaya luar yang bekerja pada fluida yang mengalir. Fluida yang mengalir hanya dipengaruhi gaya berat. Kedua, tidak ada terjadi kehilangan energi pada fluida yang mengalir, sehingga berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, dari 100 model yang ada di kitab Al-Hiyal ini, kita akan membahas model 55, model 56, dan model 57. Pada setiap model terdapat sebuah jar atau yang kita sebut kendi. Nah, pada model 55 ini terdapat kendi yang memisahkan cairan yang masuk ke dalamnya, sehingga kita dapat mengeluarkan anggur, air, atau campuran dari anggur dan air sesuai dengan penuangannya. Jumlah anggur yang keluar dari jar jumlahnya sama dengan air yang dimasukkan ke dalam jar. Ketika air berhenti dituangkan, maka anggur berhenti keluar dari jar. Model 55 ini merupakan pengembangan dari model sebelumnya atau dari model 54 dan memiliki cara kerja yang sama. Hanya saja pada model 55 ini kita bisa memilih apakah kita ingin menuangkan anggur atau menuangkan air atau bahkan menuangkan campuran antara air dan anggur. Jar atau kendi ini pertama dibagi menjadi dua bagian oleh plat
SX, yang di atas plat SX dipasang pipa ED, di mana ujung pipa ED terhubung ke bagian bawah dari jar. Selain itu, di plat XX diberi lubang untuk ujung pipa Z dari pipa WZ, sehingga pipa Z menembus ke bagian bawah dari jar. Tepat di atas pipa WZ terdapat pipa WH yang berukuran lebih besar, sehingga dapat menutupi bagian ujung dari pipa WZ. Pada bagian bawah jar dipasang pula plat LM, dan terdapat pipa TK yang menjadi sistem pengeluaran dari kendi ini. Sistem pengeluaran yang dimaksud adalah saluran keluar ketika fluida dituangkan ke dalam kendi, maka saluran keluarnya adalah pada pipa TK. Bagian ujung pipa T mengarah ke bawah guna mengeluarkan fluida dalam jumlah yang maksimal. Kemudian pada bagian A dan J merupakan pipa yang telah dipasang saringan di ujungnya. Pada bagian B, pada samping pipa AJ terdapat lubang. Lubang tersebut diisi oleh pipa JB dan DM. Lubang pipa B harus ada di atas lubang pipa M dengan perbedaan jarak sekitar 3-4 F. Dari saluran keluar pipa TK diarahkan keluar ke pipa SL yang naik melalui pipa plat XX yang berakhir di dekat ujung B dari ujung pipa JB. Pipa L berbentuk lebar seperti corong, sehingga cairan yang mengalir dari pipa JB dapat masuk ke pipa L dan terus mengalir ke pipa S. Jika kita lihat, terdapat sebuah bejana pengukur kecil di luar jar. Bejana pengukur tersebut merupakan sebuah bejana dengan kapasitas sedemikian sehingga ketika anggur dan air dituangkan dari dalam bejana tersebut ke bagian atas jar, atau air atau anggur tersebut naik hingga ujung pipa WZ, di mana pipa WZ mengambil anggur atau air seperti halnya sifon konsentris. Sifon konsentris ini adalah sifon yang memiliki tabung pelepasan terpisah dari tabung saluran masuknya, dengan pembukaan saluran keluar dalam tabung saluran masuk, dan memindahkannya ke dalam jar AX. Jika kita mengisi bejana M dengan anggur dan kemudian menuangkannya ke dalam toples, penuangannya sedikit demi sedikit mengalir melalui pipa DM dan berjalan ke piring XX atau plat SX sampai mencapai bagian bawah dari pipa WZ. Ketika sampai di sana, anggur dalam bejana pengukur akan habis. Nah, setelah itu bagian toples dikosongkan dari anggur karena anggurnya sudah habis. Maka bagian toplesnya akan dikosongkan. Kemudian setelah itu air juga dituangkan dan mengalir melalui pipa JB ke bagian atas jar, dan udara kembali masuk ke bagian bawah tabung melalui pipa ED, dan anggur dikeluarkan melalui pipa TK. Jumlah anggur yang dikeluarkan dari jar sama dengan jumlah anggur yang dituangkan ke dalam jar. Jika air dituangkan berhenti, maka anggur yang keluar dari jar pun akan berhenti. Ketika air dituangkan ke bagian atas jar dan kita berharap agar anggur keluar tanpa tercampur dengan air, kita harus menuangkannya dengan pelan-pelan atau bisa dengan sedikit-sedikit. Dan jika kita ingin anggur keluar tercampur dengan air, maka kita bisa menuangkan air dengan cara yang cukup keras atau dengan kuantitas yang cukup banyak dan meningkatkan laju penuangannya, sehingga air naik ke posisi B di atas pipa JA dan mengalir melalui pipa JB dan masukkan muatan ke dalam pipa LS dan keluar dari saluran K. Nah, selanjutnya ada model 56. Model 56 ini merupakan sebuah jar kendi sama seperti sebelumnya.
memiliki prinsip kerja yang hampir sama seperti pada model sebelumnya, yakni model 55. Hanya saja pada model 56 ini terdapat dua saluran keluar. Sehingga ketika kita memasukkan air dan anggur, maka air dan anggur akan keluar dari saluran yang berbeda. Dan ketika anggur yang keluar telah habis dan air pun telah habis, maka anggur dan air akan bertukar saluran keluarnya. Hal itu terjadi secara kontinu. Nah, konsep ini sangat cocok untuk membuat rekonstruksi di pemandian dan di tempat di mana ada mata air panas dan mata air dingin. Nah, untuk rangkaian pada kendi, disolder bagian atas plat berlubang dan menyolder di bagian bawah plat corong SX. Hal itu sama seperti yang awal kita lakukan, hanya saja plat SX ini bentuknya berbeda dengan model sebelumnya. Nah, kemudian di bawah corong kami memasang dua tangki T dan J, dan kami membuat dua lubang dengan masing-masing tangki TJ dan dipasang katup TJ yang bagian atasnya terbuka dengan cara disolder. Kemudian tangki LJ dengan posisi sedemikian rupa sehingga jika anggur atau air dituangkan dengan cara sekaligus, anggur atau air akan mengalir ke tangki J. Dan jika penuangannya lembut atau dituang secara sedikit-sedikit, maka akan mengalir ke tangki T. Nah, di bawahnya ada katup S. Kita memasang dua tangki kecil AB sehingga cairan yang mengalir dari katup T masuk ke tangki A dan cairan yang mengalir dari tangki J dibuang ke tangki B. Dan keduanya dihubungkan oleh batang yang disolder. Katup diposisikan di antara dua tangki SK, kemudian jika tangki YM tenggelam, tangki AB akan naik dan cairan keluar dari katup TJ ke dalam tangki SK. Cairan yang katup W dibuang ke dalam tangki, dan cairan yang dari katup J masuk ke dalam tangki K. Dan jika tangki YM naik dan kembali ke posisi awal dan tangki AB tenggelam, cairan yang mengalir dari katup T dibuang ke tangki A dan dari katup J ke dalam tangki B. Cairan yang keluar dari dasar tank A atau pipa AH untuk dialirkan ke tangki K, dan cairan yang keluar dari tangki B pipa BD untuk dialirkan ke tangki S. Cairan yang keluar dari tangki SK akan keluar ke pipa KSH dan pipa SF. Di bawah tangki YM dipasang tangki kecil H. Di bagian bawahnya kami mengarahkan pipa HQ ke saluran keluar SF dari tangki YM. Di sampingnya kita mengarahkan keluar pipa NM, sehingga ketika cairan mengalir ke tangki YM dan menjadi berat dan tenggelam, cairan yang telah dikumpulkan mengalir melalui pipa NM ke tangki H. Dan ketika cairan yang dalam tangki YM habis atau hampir habis, tangki YM naik secara perlahan dan kembali ke posisi awalnya. Dan tangki AB juga akan naik ke posisi awalnya. Di tangki J pada jalur cairan yang mengalir, tangki J ketika dituangkan ke bagian atas tabung, kita memasang tangki Z. Di dalamnya terdapat pelampung, yang di atas pelampung adalah tangki dan di bagiannya bawahnya merupakan lubang, seperti yang telah dikerjakan di model-model yang lainnya dalam kitab Al-Hiyal ini. Nah, ukuran pelampung E harus sama dengan ukuran tank W, atau dengan ukuran yang mendekati ukuran tank. Dari katup TJ dipasang dua batang yang
naik ke atas dan kita solder di sisi tangki W. Seperti yang telah digambarkan, jika kita menuangkan anggur dengan lembut dan perlahan mengalir ke tangki T, dan jika kita menuangkan air dalam jumlah besar dan sekaligus mengalir ke tangki W dan mengalir dari lubang ke bagian bawahnya ke dalam tangki Z. Ketika penuangannya dihentikan, tangki W meluap, pelampung E naik, katup TZ terbuka, dan anggur mengalir ke tangki A dan mengalir dari tangki A melalui pipa AH ke dalam tangki K. Dan itu dikeluarkan dari saluran pengeluaran KSH dan juga mengalir melalui pipa LE ke tangki EM. Air mengalir ke tangki B dan melalui pipa BD ke dalam tangki S dan dibuang melalui pipa SF. Ketika tangki YM mengisi atau hampir mengisi dengan anggur ini menjadi berat dan tenggelam, dan tangki A, B naik, dan anggur akan mengalir ke tangki S dan keluar dari saluran keluar SF. Air mengalir ke tangki K dan keluar dari saluran KSH. Dan karenanya maka saluran keluar dari tabung tersebut berganti. Nah, dua outlet ini atau saluran keluar akan terus bergantian sampai isi tangki dari T dan Z atau anggur dan air habis. Selanjutnya adalah model 57. Model 57 ini sama dengan model sebelum-sebelumnya, yakni sebuah kendi yang memiliki dua saluran keluar. Bentuk dari jar atau kendi 57 ini hampir sama dengan bentuk pada jar 56. Ketika air dituangkan ke dalam jar dan saluran keluarnya terhalang, maka air akan otomatis keluar dari saluran yang lainnya. Jadi, ketika pada model 56 itu air dan anggur bisa berganti saluran ketika jumlahnya mendekati habis atau hampir habis. Pada model 57 ini air justru hanya keluar dari satu saluran, namun ketika satu saluran itu terhambat atau ada sesuatu yang menghambat, maka air akan secara otomatis keluar dari saluran lainnya. Dari alat tidak terlalu berbeda dari model-model sebelumnya. Nah, ketika menuangkan air ke bagian atas jar tersebut, air akan mengalir melalui corong AB ke dalam tangki Z. Tangki Z menjadi lebih berat dan katup menutup, dan air mengalir ke plat TL. Dan jika penuangannya dihentikan, semua yang ada di tangki Z mengalir ke lubang di dasarnya. Dan ketika tangki Z kosong, katup W terbuka dan air mengalir ke tangki K. Karena sisi di mana float Z berada lebih berat dari sisi float H dan tank K, miring ke arah float Z. Dan air mengalir ke arah tank F dan float Z. Nah, setelah itu, jika ada sesuatu yang menghambat saluran keluar FQ dengan sesuatu apapun itu, maka air akan terkumpul di tangki F dan float Z naik dan sisi Y tangki akan naik pula dan arah T menjadi lebih berat sehingga air akan mengair di sisi Y tangki mengalir ke sisi lain. Agar air terkumpul, kami membuat lubang katup W lebih lebar dari ujung pipa Y. Nah, dan ketika float Z naik dan sisi tangki K yang menghadapnya naik, float H akan turun dan sisi T tangki K akan turun, dan air yang dikumpulkan dalam tangki K mengalir melalui pipa TJH dan dari lubang Z ke tangki S. Air tersebut keluar dari saluran keluar. Ketika tangki T miring, ia membuang semua isinya melalui pipa lengkung di dalam tangki S. Dan ini juga keluar dari saluran SS
Demikian pula jika kita memblokir saluran SS, maka tangki K akan tenggelam dan air mengalir ketika dikeluarkan. Pada awalnya saluran keluaran adalah FG, dan begitu operasi ini berlanjut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.